Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara, saya ada di Padepokan Keluarga Buditin di daerah Purwosari, Kulon Progo, tepatnya di atas Pendem, Pandan Rejo. Jadi perbatasan Jawa Tengah DIY di Bukit Menoreh. Saudara, suasana sunyi, angin yang sepoi dekat kebun teh, ada joglo dan benar-benar suasana yang asri pedesaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tak ada yang kekal di dunia ini. Tidak juga tumbuhan dan tanaman, tidak juga manusia seperti kita, tidak juga barang-barang ini yang kelihatan kokoh. Pada saatnya akan menua, lapuk, dan runtuh. Oleh sebab itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hidup kita, kualitas hidup kita yang baik di hadapan Allah. Saudara, manusia tidak bisa mereka-reka. Hari ini saya merasa berduka karena salah seorang yang saya kenal, anak dari sahabatku sendiri, seorang pendeta yang juga mertuanya pendeta, ternyata dipanggil Tuhan. Memang sebuah kematian di masa pandemi menjadi hal yang sering kita dengar. Tapi ketika anak muda potensial kemudian dipanggil Tuhan, rasa hati ini bergetar. Mengapa? Sudah saatnya dia kembali ketika dia baru dibutuhkan, ketika belum lama menikah, dan ketika dia mulai berkarya dengan perhatian untuk sesama yang paling baik. Saya berharap keluarga sahabatku, pendeta Hari Sabda Winedar, dikuatkan Tuhan. Dan Nanda yang terkasih, juga kader AKPI Yeni Pratiwi yang sekarang dipanggil ke pangkuan Tuhan. Besar harapku, suami bahkan keluarga dikuatkan dan diberkati. Inilah kehidupan yang tidak bisa kita tunda dan tidak tahu apa yang terjadi dan entah sampai kapan kita akan tinggal di dunia. Tidak ada yang tahu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya jadi teringat kesaksian kita pengkhotbah tentang kehidupan. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk,
Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, merenungkan peristiwa hari ini terhadap sahabatku Yeni dan anak dari sahabatku Hari. Tidak hanya itu, beberapa kabar duka yang beruntun tiba membawa pada satu kesadaran bahwa hidup di dunia memang terbatas. Hidup di dunia tidak kekal, tidak langgeng. Segala sesuatu ada masanya, kata pengkhotbah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, begitu seterusnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi hidup. Orang yang bijak akan mampu mengisi hidup dengan baik. Dan sebagai hambanya saya mengajak, mari kita merenung hidup dan mengisi hidup dengan baik. Mumpung kesempatan itu masih ada, kita gunakan hidup untuk hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, dan yang membangun kebersamaan yang berguna bagi sesama. Saudara, dengan kualitas hidup yang baik, maka kita akan mampu siap hidup untuk Tuhan dan pada saatnya kembali ke pangkuan ilahi. Belajar dari pengkhotbah, tidak hanya kita mengisi hidup dengan baik, tapi yang kedua, kita juga harus siap menerima kenyataan, situasi, kondisi, karena segala sesuatu ada masanya. Ada waktu kita untuk tersenyum dan tertawa, ada waktu untuk menangis. Begitu juga sebaliknya. Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Begitu juga sebaliknya. Ada waktu untuk gagal, ada waktu untuk berhasil. Begitu juga sebaliknya. Jadi, bijaklah menghayati hidup dan isi hidup dengan hal-hal yang baik. Bagi Tuhan, bagi sesama, syukur mempengaruhi sesama dalam kebaikan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, marilah kita memohon semoga Tuhan memberi kebijaksanaan, hikmat kepada kita untuk bisa menyikapi hidup dengan baik, untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa memahami dinamika kehidupan, untuk bisa meyakini bahwa dalam situasi apapun Tuhan menyertai kita. Semoga ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan berkatilah supaya kami bisa menyikapi hidup dan meyakini kasih dan penyertaan Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, berkatilah untuk menjadi bijak menyikapi hidup dan mengisi kehidupan dengan kebenaran dan kebaikan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.